Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar rangkuman tema 8 lingkungan sahabat kita subtema 1. Nah, sekarang kita akan belajar rangkuman tema 8 lingkungan sahabat kita subtema 2 perubahan lingkungan kelas 5 SD. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe. Oke anak-anak, kita langsung saja mulai subtema 2 mata pelajaran IPA. Siklus air tanah. Proses terjadinya air tanah, air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. 1. Membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. 2. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. 3. Daerah resapan air semakin berkurang. Cadangan air di bumi ini semakin menipis. Selanjutnya, kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Kita bisa menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, mengurangi sampah, dan menanam pohon. Proses siklus air menghasilkan air yang bersih. Ada tahap penguapan air dari permukaan bumi, yaitu dari laut, sungai, danau, dan genangan-genangan air lainnya. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Saat awan menjadi mendung lalu turun menjadi hujan, air yang turun merupakan air bersih. Perbedaan air tanah dengan air permukaan. Air tanah lebih jernih dan bersih daripada air permukaan karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Akibat musim kemarau panjang, di antaranya air permukaan dan air tanah menyusut, kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan. Selanjutnya ada mata pelajaran SBDP. Pola lantai gerak tarik. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tarik. Pola lantai dibagi menjadi dua. Ada pola lantai garis lurus dan ada pola lantai garis lengkung. Kita bahas yang pertama dulu ya, pola lantai garis lurus. Contoh polanya ada garis diagonal, garis horizontal, garis vertikal, garis zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Kalian bisa lihat contohnya di samping penjelasannya. Kemudian yang kedua ada pola lantai garis lengkung. Contoh polanya yaitu ada lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, kalian bisa lihat contoh pola lantai garis lengkung di samping penjelasannya. Selanjutnya, tari legong menggunakan pola lantai garis lengkung membentuk pola lingkaran atau melingkar. Kemudian ada tari saman menggunakan pola lantai garis lurus membentuk pola horizontal.
Tari Suling Dewa berasal dari Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tari Suling Dewa dilakukan saat musim kemarau berkepanjangan. Tari Suling Dewa dilakukan oleh sesepuh adat atau tokoh adat Desa Bayan. Tari Suling Dewa dilakukan sebagai sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan upacara adat atau peristiwa penting. Di sini ada beberapa tari daerah di Indonesia. 1. Tari Sedati, tari Saman Mesekat dari Aceh. 2. Tari Serampang 12, tari Tortor dari Sumatera Utara. 3. Tari Piring, tari Payung dari Sumatera Barat. 4. Tari Topeng, tari Yopong dari DKI Jakarta. 5. Tari Jaipong, tari Topeng Kuncaran, tari Merak dari Jawa Barat. 6. Tari Serimpi, tari Blambang Cakil, tari Gambyong dari Jawa Tengah. 7. Tari Remong, tari Reok Ponorogo, tari Padang Wulan dari Jawa Timur. 8. Tari Legong, tari Kecak, tari Pendet dari Bali. 9. Tari Perang, tari Caci, tari Gawi dari Nusa Tenggara Timur. 10. Tari Kipas, tari Bosara dari Sulawesi Selatan. Dan masih banyak lainnya tari daerah yang dimiliki di Indonesia. Nah, di sini ada pola lantai tari Sedati dari Aceh. Ada pola lurus, pola langkah segi 4, pola langkah bentuk U, pola langkah zigzag, pola langkah bentuk S, pola langkah segi 3, dan pola langkah segi 4 silang. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Iringan tari berasal dari tubuh manusia dan berbagai alat musik benda yang dimainkan. Iringan tari berasal dari tubuh manusia, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut, misalnya siulan atau nyanyian. Iringan tari yang menggunakan alat musik ada yang berupa alat musik tradisional dan alat musik modern. Tari Jaran Kepang dan tari Bedaya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Jaran Kepang termasuk jenis tari rakyat. Tari Bedaya termasuk jenis tari klasik. Tari Jaran Kepang memiliki pola lantai horizontal dengan tidak mempunyai maksud apapun. Pola lantai tari Bedaya salah satunya pola rakit lajur dengan maksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Selanjutnya IPS, usaha perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri. Ciri-cirinya yaitu memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan: 1. Usaha pertanian, petani menanam padi di sawah. 2. Usaha perdagangan, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. 3. Usaha jasa, usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. 4. Industri kecil, pembuatan keramik, souvenir, tembikar anyaman, dan mebel. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok ada 3, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 2 ada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan ketiga ada koperasi. Kita bahas yang pertama dulu ya, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Ciri-cirinya, BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perseroan terbatas. 2. BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik dan kereta api. Selanjutnya, ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. BUMS adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada 3 macam BUMS. 1. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Ciri-cirinya, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian firma.
dan biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Yang kedua ada persekutuan komanditer, adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Kemudian yang ketiga ada perseroan terbatas, adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Bapak koperasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ciri-cirinya, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan menyejahterakan anggotanya. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. 1. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. 3. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. 4. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. 5. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Selanjutnya, mata pelajaran PPKN. Keunikan desa di Bali. Desa Tenganan salah satu desa tertua di Bali, terkenal dengan kesederhanaannya. Desa Trunyan, keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Desa Penglipuran memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat desa Penglipuran banyak melakukan acara adat. Tradisi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga dan melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Sekian rangkuman tema 8 subtema 2 hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya.